Tren penggunaan smartphone lipat sudah terjadi beberapa tahun terakhir ini. Salah satu pionir yang memperkenalkan konsep smartphone lipat pertama adalah Samsung pada tahun 2020 silam. Gebrakan ini tentu membuat banyak orang tertarik karena setelah bertahun-tahun lamanya tidak memiliki opsi desain smartphone yang berbeda. Salah satu kendala yang saya rasakan ketika menggunakan handphone Galaxy Flip sebelumnya adalah layar eksternal yang agak kekecilan. Nah, kini Samsung Galaxy Z Flip 5 sebagai generasi terbaru akhirnya memecahkan masalah tersebut dengan layar yang hampir memenuhi setengah bagian bodinya. Tak hanya itu saja, Samsung juga membuat engsel pada handphone ini menjadi semakin rapat dan tak lagi ditemukan celah antara kedua sisi ketika handphonenya sedang mode dilipat. Selain itu, Samsung membawa beberapa peningkatan lain seperti sertifikasi tahan air IPX8 dan juga chipset yang lebih bertenaga. Kesemuanya membuat pengalaman menggunakan Galaxy Z Flip 5 terasa lebih mengasihkan. Galaxy Z Flip 5 masih mengusung dimensi yang mirip dengan sebelumnya di mana ketika terbuka tampil ramping memanjang secara vertikal, bobotnya pun terasa tidak begitu berat sehingga tidak cepat membuat tangan lelah. Namun begitu bodi handphone ini tergolong agak licin sehingga lebih baik menggunakan case pelindung tambahan untuk membuatnya lebih mudah digenggam dan sekaligus melindungi. Sayangnya Samsung tidak menyediakan casing bawaan sehingga perlu membelinya terlebih dahulu. Berkat teknologi layar lipatnya ukuran handphone ini bisa menjadi setengah lebih kecil ketika dilipat. Dengan begitu handphonenya dapat dengan mudah disimpan di kantong yang berukuran kecil. Membawa handphone ini di tangan dalam mode dilipat pun terasa lebih nyaman dibanding ketika mode terbuka. Yang menarik lagi dengan tidak adanya celah antara kedua bagian handphone ketika dilipat memperkecil kemungkinan benda-benda asing masuk ke celah tersebut. Ditambah dengan sertifikasi IPX8 membuat saya tidak perlu khawatir menggunakan handphone ini di area dekat air atau ketika hujan. Di sektor layar Galaxy Z Flip 5 menggunakan teknologi Dynamic AMOLED 2x berukuran 6,7 inci dengan resolusi 2640 x 1080 piksel dan adaptive refresh rate 120 Hz. Canggihnya refresh rate ini dapat disesuaikan hingga terendah 1 Hz tergantung konten yang sedang ditampilkan. Kualitas tampilan layarnya sendiri tak perlu diragukan lagi, terlihat memukau baik itu ketika digunakan untuk menonton film maupun bermain game. Apalagi ini ditambah dengan speaker stereo yang terdengar cukup jernih bahkan di volume tinggi untuk sebuah handphone. Namun begitu karena ukurannya yang lebih memanjang secara vertikal, tampilan layarnya terasa agak sempit dan tidak biasa. Bagi yang sebelumnya aktif menggunakan handphone berukuran besar seperti saya perlu adaptasi terlebih dulu dengan ukuran yang unik ini. Samsung untungnya sudah membuat berbagai aplikasi populer kompatibel dengan ukuran layar yang unik ini seperti Instagram dan TikTok. Tidak lagi menemukan video Instagram Reels terpotong di sisi kiri dan kanan seperti yang dulu pernah banyak orang rasakan. Jika ada aplikasi tertentu yang belum dapat secara otomatis menyesuaikan dengan rasio layar yang unik ini, bisa dipaksa secara manual melalui di menu setelan layar handphone. Tak hanya memiliki beragam fitur berkat bentuknya yang bisa dilipat, Galaxy Z Flip 5 juga menghadirkan performa yang gegas. Handphone yang satu ini mengusung chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dan dikombinasikan dengan RAM 8GB serta pilihan kapasitas penyimpanan internal 256 dan 512GB. Selama penggunaan sehari-hari mulai dari menggunakan berbagai aplikasi produktivitas, berjejaring sosial hingga bermain game terasa lancar performanya. Sayangnya handphone ini terasa mudah panas terutama ketika sedang melakukan pekerjaan berat. Game Genshin Impact dapat lancar dimainkan oleh handphone ini di setelan grafis highest dengan frame rate di kisaran 40 fps. Untuk game Mobile Legends bisa memainkannya di setelan grafis ultra dan refresh rate high dengan sangat lancar di mana frame rate stabil di angka 60 fps. Agar bisa mengetahui lebih dalam performa handphone ini mengetesnya menggunakan aplikasi Antutu di mana dihasilkan skor 1,1 juta, sedangkan pada Geekbench 6 dihasilkan skor 1,9 ribu untuk single core dan 4,8 ribu untuk multi-core. Galaxy Z Flip 5 menyajikan dua kamera belakang untuk keperluan foto-foto maupun merekam video.
Kamera ini terdiri dari lensa utama 12 megapiksel dengan OIS dan lensa ultrawide 12 megapiksel, sedangkan untuk kamera depannya mengusung lensa 10 megapiksel. Hasil jepretan kamera utamanya terlihat memuaskan baik itu di siang maupun malam hari. Ketika digunakan untuk memfoto di mode portrait, pemisahan subjek dengan latar terlihat cukup rapi walaupun beberapa bagian rambut subjek foto terpotong. Kamera ultrawide-nya memiliki bidang pandang 123 derajat sehingga dapat memfoto dengan area yang lebih luas, namun kualitasnya tentunya tidak sebaik kamera utama handphone ini. Berkat model foldable yang diusung Galaxy Z Flip 5, kamu bisa menggunakan kamera utamanya untuk melakukan selfie yang mana kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan kamera depan. Kamera depan dari handphone ini jadi lebih sering saya gunakan untuk melakukan panggilan video saja. Perlu dicatat secara bawaan kamera utama Galaxy Z Flip 5 ketika digunakan untuk selfie akan disetel di resolusi full yang mana berbentuk hampir kotak menyerupai preview penuh pada layar eksternal. Jika lebih senang resolusi standar, perlu disetel terlebih dulu di aplikasi kameranya. Dengan baterai berkapasitas 3,7 ribu mAh sebagai sumber energinya, Galaxy Z Flip 5 mampu bertahan dengan screen on time sekitar 4 jam untuk penggunaan sehari-hari. Melihat kapasitas baterainya yang kecil, ini sebetulnya tergolong cukup tahan lama. Jika saja Samsung menyematkan baterai berkapasitas lebih besar, mungkin akan membuat saya lebih puas menggunakan handphone ini seharian tanpa khawatir perlu mengisi daya baterai. Ketika dites menggunakan aplikasi PC Mark pada kondisi baterai 100%, kecerahan layar 50% dan refresh rate 60 Hz, handphone ini mendapatkan skor ketahanan daya baterai 11 jam 21 menit. Tes yang sama di refresh rate otomatis menghasilkan skor 9 jam 51 menit. Untuk pengisian daya baterainya, Galaxy Z Flip 5 masih mendukung fast charging 25 Watt yang sayangnya Samsung tidak menyediakan charger bawaan. Ketika saya isi baterainya menggunakan charger 25 Watt Samsung, dibutuhkan waktu sekitar 1 jam 43 menit dari baterai 10% ke 100%. Pengguna Samsung Galaxy Z Flip 4 akan langsung mengapresiasi upaya Samsung menyempurnakan ponsel berdesain lipat andalannya tersebut. Cover screen yang lebih besar dan fungsional mampu meningkatkan kenyamanan pengguna dalam berbagai aktivitasnya, mulai dari mengecek notifikasi, melakukan swafoto, serta beragam tugas lainnya. Bahkan mengetik chat di layar luarnya juga dimungkinkan dengan segala keterbatasannya. Samsung menghilangkan varian dengan memori internal 128GB yang memang sudah tidak layak lagi dijual dengan harga di atas 10 juta rupiah dan hanya menyisakan varian dengan memori internal 256GB dan 512GB.